Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diahayu Febri Sekardewi, absen 10 kelas 11 MIPA 4, akan menjelaskan sedikit materi ekonomi lintas minat tentang kerjasama ekonomi internasional serta perdagangan internasional. Kerjasama ekonomi internasional adalah suatu bentuk hubungan kerjasama di bidang ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan serta saling menguntungkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerjasama internasional antara lain perbedaan sumber daya alam, keinginan untuk mendapatkan keuntungan, keinginan untuk memperoleh kebutuhan dan jasa, pengaruh di era globalisasi, serta keinginan untuk membuka kerjasama. Manfaat kerjasama ekonomi internasional antara lain dapat mencukupi kebutuhan dalam negeri, dapat meningkatkan produktivitas dalam negeri, dapat memperluas lapangan kerja, dapat meningkatkan pendapatan negara melalui ekspor, dapat memperkuat rasa persahabatan. Bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional. Kerjasama ekonomi bilateral adalah kerjasama yang dilakukan oleh dua negara dan bersifat saling menguntungkan. Contohnya, kerjasama Indonesia dengan Arab Saudi terkait ibadah haji. Kerjasama ekonomi regional adalah kerjasama yang dilakukan oleh beberapa negara di kawasan tertentu. Contohnya ASEAN. Kerjasama ekonomi multilateral adalah kerjasama ekonomi yang dilakukan oleh beberapa negara di seluruh dunia. Contohnya OPEC, WTO, dan IMF. Kerjasama ekonomi antarregional adalah kerjasama ekonomi yang dilakukan oleh dua kelompok kerjasama ekonomi regional. Contohnya kerjasama antara MEE dan ASEAN. Perdagangan internasional adalah kegiatan jual beli dan transaksi ekonomi yang dilakukan oleh antar negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Faktor-faktor pendorong perdagangan internasional antara lain perbedaan sumber daya alam, perbedaan faktor produksi, perbedaan kondisi ekonomi, adanya motif keuntungan dalam perdagangan, dan adanya persaingan antara pengusaha dan antar bangsa. Faktor-faktor penghambat perdagangan internasional antara lain perbedaan mata uang, kualitas sumber daya yang rendah, pembayaran antar negara yang sulit dan resikonya besar, terjadinya perang, adanya kebijakan impor di suatu negara, dan adanya organisasi-organisasi ekonomi regional. Kebijakan perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional di bidang ekspor meliputi diskriminasi harga, adalah penetapan harga yang berbeda antara suatu negara dengan negara lainnya. Premi adalah bonus atau hadiah saat eksportir mencapai target ekspor dari pemerintah. Dumping adalah penetapan harga barang ekspor yang lebih murah dibandingkan harga barang dalam negeri. Perdagangan bebas adalah kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi hambatan kegiatan ekspor-impor antar negara. Larangan ekspor adalah kebijakan untuk melarang ekspor barang-barang tertentu ke negara lain. Kebijakan perdagangan nasional di bidang impor meliputi kuota impor, yaitu pembatasan jumlah barang yang boleh diimpor. Tarif, yaitu pungutan yang dikenakan atas barang-barang yang masuk ke dalam negeri. Subsidi, yaitu bantuan dari pemerintah kepada produsen dalam negeri untuk mengurangi biaya produksi. Larangan impor, yaitu kebijakan suatu negara
yang melarang impor barang-barang tertentu dari luar negeri. Alat pembayaran internasional. Alat yang digunakan untuk pembayaran internasional adalah devisa. Berdasarkan perolehannya, devisa dibedakan menjadi dua, yaitu devisa umum dan devisa khusus. Devisa umum adalah devisa yang diperoleh dari hasil ekspor, dan devisa khusus adalah devisa yang diperoleh dari kredit atau pinjaman luar negeri. Neraca perdagangan internasional adalah catatan sistematis mengenai transaksi perdagangan internasional. Komponen neraca perdagangan antara lain neraca berjalan, yang meliputi neraca perdagangan, yaitu neraca yang digunakan untuk mencatat transaksi ekspor dan impor barang. Neraca jasa adalah neraca yang digunakan untuk mencatat transaksi ekspor dan impor jasa. Transfer berjualan yaitu neraca yang digunakan untuk mencatat transaksi hibah atau hadiah. Neraca modal adalah neraca yang digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan keluar masuknya modal jangka pendek maupun jangka panjang. Neraca moneter adalah neraca yang digunakan untuk mencatat perubahan cadangan devisa. Cukup sekian penyampaian materi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.